just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dari anak-anak ibu yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Hafiza. Baik, Bu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu semua sudah hadir di Google Meet? Hadir semua, Bu. Bagus, sekarang silakan aktifkan kameranya Anda semua. Sudah, Bu. Baiklah, sekarang tema layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini yaitu tentang motivasi berprestasi dalam belajar, yang mana tujuan layanan ini adalah siswa mampu meningkatkan motivasinya dalam belajar. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjabarkan pentingnya motivasi untuk prestasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajarnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang dianggap inspiratif untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Sampai di sini, apakah Ananda semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, apakah Ananda semua sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita selanjutnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi motivasi berprestasi dalam belajar. Siapa di antara anak-anak ibu yang tahu apa itu motivasi? Saya, Bu. Ya, silakan Hafiza. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat atau minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Bagus sekali Hafiza. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang motivasi berprestasi dalam belajar. Silakan anak-anak Ibu menyimak dan memperhatikannya. Ibu akan menayangkan PowerPoint-nya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang motivasi dasar prestasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pentingnya motivasi. Motivasi berasal dari kata Inggris motivation yang berarti dorongan. Kata kerjanya adalah to motivate yang berarti mendorong, menyebabkan, dan merangsang. Motif adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong individu tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kegiatan belajar mengajar dikenal adanya motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Seorang tokoh bernama Ferdinand Pons mengatakan bahwa senjata yang paling ampuh di dunia ini adalah jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Ini adalah ungkapan tentang motivasi. Motivasi dapat mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan kelelahan. Selanjutnya yaitu dorongan yang kuat dari dalam diri memunculkan energi untuk terus-menerus berusaha mencapai keberhasilan yang diinginkan. Pada saat belajar atau mengerjakan tugas, ketika kita bersungguh-sungguh dan begitu pula sebaliknya, itu semua dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Motivasilah yang memberi daya dorong dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, meski keberhasilan sebagai siswa ditentukan oleh strategi belajar dan kemampuan dasar yang dimiliki. Namun motivasilah yang menjadi pemicu energi untuk berprestasi. Intelijensi atau kemampuan intelektual dan bakat merupakan faktor penting untuk mencapai suatu prestasi. Namun keduanya tidak akan bermanfaat apabila seseorang tidak memiliki motivasi yang memadai. Walaupun hasil tes kecerdasan menunjukkan angka yang tinggi, jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kelebihan tersebut, maka semua menjadi tidak berarti.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu motivasi belajar dalam diri seseorang siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan perkembangan kehidupannya, yaitu lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan, keluarga dengan tuntutannya, sekolah dengan sistem yang diberlakukannya, selain siswa itu sendiri. Lingkungan yang sering menuntut seorang siswa untuk melakukan ini dan itu keharusan menjadi orang sukses. Ketika seseorang siswa dapat secara bijak menanggapi tuntutan ini, maka ia akan termotivasi untuk mewujudkannya, yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh. Namun apabila tuntutan dianggap terlalu berlebihan dan membebani, maka sebaliknya seorang siswa akan kesulitan belajar dengan baik. Dalam hal ini, kedewasaannya dalam menyikapi tuntutan sangat diperlukan. Selanjutnya, sistem peringkat sering menjadi beban bagi seorang siswa dan orang tua. Ketika seseorang siswa merasa bahwa dirinya tidak bisa berprestasi tinggi, mereka bisa terdorong untuk berlaku curang pada saat ulangan. Yang lebih berbahaya, hal ini justru menjadi beban yang akan melemahkan motivasi belajarnya, karena mereka merasa frustasi. Jadi kedewasaan siswa dan orang tua dalam menyikapi hal ini sangat diperlukan. Mereka harus tahu bahwa prestasi belajar tidak ditentukan semata-mata oleh peringkat. Faktor yang paling dominan menentukan motivasi belajar seseorang siswa adalah diri siswa sendiri. Hal ini karena siswa sendirilah yang akhirnya mengambil keputusan tentang apa yang hendak ia lakukan dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Selanjutnya ada 4 kategori motivasi belajar, yaitu yang pertama, siswa dengan motivasi belajar achiever lebih berorientasi pada keinginan untuk unggul dalam persaingan dan bersifat kompetitif. Motivasi ini lebih dipengaruhi oleh faktor teman dan keluarga. Yang kedua ada siswa dengan motivasi belajar sociable, memiliki semangat kebersamaan, bersifat kooperatif, non-kompetitif. Siswa dengan motivasi ini lebih menyukai keberhasilan bersama. Yang ketiga ada siswa dengan motivasi belajar konsiensius, hanya melakukan kegiatan jika telah mendapatkan petunjuk yang jelas dan terikat pada peraturan. Yang keempat ada siswa dengan motivasi belajar kurios, selalu ingin tahu, tidak suka kemapanan dan menambahkan perkembangan. Siswa seperti ini lebih menyukai hal-hal yang baru pada pengembangan keilmuan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Jenis pembelajaran yang disukai orang beragam jenisnya. Setiap orang punya metode masing-masing. Ada yang suka membaca, ada suka menonton, ada juga lebih suka mendengar. Ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Pilihlah metode apa yang paling kamu senangi, dengan begitu semangat belajar akan mulai tumbuh kembali. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target penting bagi usaha. Selalu mengingat target apa yang akan kamu raih. Misalnya, jika kamu bisa mahir bahasa Korea, maka kamu akan bisa bekerja di kedutaan Korea Selatan. Saat mengingat target itulah yang membuat semangat belajar kembali berkobar. Selanjutnya yang ketiga yaitu bergabung di tim belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Salah satunya tingkatkan motivasi belajar kamu melalui belajar online. Kamu bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman. Melalui belajar online tak hanya ilmu saja yang bisa kamu dapatkan, tapi juga menambah teman. Yang keempat, gabungkan metode belajar. Agar tidak jenuh dan bosan, kamu bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Misalnya dengan belajar menggunakan peta sambil melihat video di YouTube. Rasa senang dan seru akan membuat motivasi belajar tetap bertahan stabil. Yang kelima, atur jam belajar. Kebiasaan akan menjadi kamu selalu tepat. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Yang keenam, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri. Salah satu caranya dengan memberi penghargaan kecil pada diri sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu istirahatlah sejenak. Jangan berpikir kamu harus belajar terus sepanjang waktu. Tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak agar otak kembali fresh. Yang kedelapan, hindari gangguan kecil. Gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi, pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Yang kedelapan, jangan malu bertanya ketika kamu sedang menemui
menemui kesulitan dalam belajar, jangan pernah ragu untuk bertanya. Sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan lebih menumbuhkan ilmu yang lebih. Yang ke-10, berteman dengan orang yang senang belajar. Bukan berarti kamu dianjurkan untuk memilih teman, tapi urusan semangat belajar, pilihlah teman yang memiliki semangat belajar tinggi. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama dengan dekat orang yang suka belajar. Apakah Ananda semua ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Alia. Apa saja bentuk-bentuk motivasi belajar siswa, Bu? Apa saja bentuk-bentuk motivasi belajar siswa? Baiklah, Ibu akan menjawabnya. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan sendiri. Misalnya, Alia belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk suatu masalah selengkap-lengkapnya, ingin menjadi orang yang terdidik. Semua keinginan itu berpangkal pada penghayatan kebutuhan dari Alia sendiri, upaya melalui kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar. Sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Sekarang Ananda semuanya, Ibu akan membagikan link Google Form LKPD di Google Classroom. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Apakah sudah siap Ananda semua? Sudah, Bu. Sekarang Ananda semua, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Cynthia. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar dalam diri seorang siswa sangat dipengaruhi oleh faktor yang sangat terkait dengan perkembangan kehidupannya, yaitu lingkungan, budaya atau kebiasaan di lingkungan, keluarga dengan tuntutannya, sekolah dengan sistem yang diberlakukannya, selain siswa itu sendiri. Tips meningkatkan motivasi belajar. 1. Sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. 2. Pasang target pada diri sendiri. 3. Bergabung di tim belajar online. 4. Gabungkan metode belajar. 5. Alur jam belajar. 6. Beri penghargaan kecil pada diri sendiri. 7. Istirahatkanlah sejenak. 8. Hindari gangguan kecil. 9. Jangan malu bertanya. 10. Berteman dengan orang yang senang belajar. Bagus sekali Cynthia. Baiklah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Hafiza. Baik, Bu. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Ananda semua yang sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dengan baik. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.